Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Zalfa Sabrina. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teori konsumsi dan teori tabungan. Nah, buat teman-teman yang sudah belajar ekonomi atau mungkin yang sedang mempelajari ekonomi, pasti kalian sudah tidak asing dong dengan beliau ini. Yap, betul sekali. Beliau ini adalah John Maynard Keynes atau yang biasa kita kenal dengan J.M. Keynes. Beliau ini adalah seorang ekonom revolusioner yang dimana gagasan beliau ini sudah banyak dipakai dalam sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Nah, salah satunya itu mengenai teori pendapatan atau income. Apa sih hubungan pendapatan dengan konsumsi dan tabungan? Menurut J.M. Keynes, tingkat pengeluaran seseorang untuk konsumsi maupun tabungan itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya loh. Maka semakin besar jumlah pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi dan tabungannya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil jumlah pendapatan seseorang, maka semakin kecil pula tingkat konsumsi dan tabungannya. Selanjutnya ada pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada hubungan pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Lalu yang kedua ada teori atau fungsi konsumsi, dan yang ketiga ada teori atau fungsi tabungan. Seperti teori Keynes sebelumnya, bahwa pendapatan berkaitan dengan konsumsi maupun tabungan. Maka secara sistematis, hubungan antara ketiganya adalah Y sama dengan C ditambah S, yang dimana yaitu yield atau pendapatan, C itu consumption atau konsumsi, dan S itu saving atau tabungan. Yang artinya pendapatan yang kita miliki akan kita gunakan untuk tujuan konsumsi ditambah dengan tabungan. Maka kalau kita mau mencari jumlah konsumsi kita, maka kita mengkurangkannya pendapatan dikurangi tabungan. Sebaliknya, kalau kita ingin mencari tabungan, maka kita akan mengurangkan pendapatan dengan konsumsi. Nah, selanjutnya ada fungsi konsumsi. Apa sih fungsi konsumsi itu? Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi atau C dengan pendapatan atau Y. Pada umumnya, fungsi konsumsi ini diasumsikan mempunyai linear sebagai berikut, yaitu C sama dengan A ditambah BY, di mana dalam membentuk fungsi konsumsi ini ada syarat mutlak yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama, nilai A itu harus positif. Nah, nilai A itu atau bisa kita sebut juga sebagai konsumsi otonom, di mana besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan nol atau autonomous consumption. Lalu yang kedua ada nilai B harus positif, di mana B itu adalah MPC, yaitu tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan pengeluaran. Nah, gimana sih cara kita untuk membentuk fungsi konsumsi itu? Nanti kita akan bahas di rumus-rumusnya. Selanjutnya ada rumus-rumus dalam fungsi konsumsi. Yang pertama itu ada MPC atau marginal propensity to consume. MPC adalah perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional, sehingga dapat dirumuskan menjadi MPC sama dengan delta C per delta Y. Sederhananya misalnya seperti ini. Ketika pendapatan naik dari 1 juta menjadi 2 juta, demikian juga kenaikan pendapatan itu diikuti dengan kenaikan konsumsi dari 100.000 ke 150.000 rupiah. Jadi selisih dari delta C dan delta Y itu disebut dengan MPC. Lalu yang kedua ada APC atau average propensity to consume, yaitu keinginan untuk berkonsumsi rata-rata. APC ini adalah perbandingan antara besarnya konsumsi pada suatu tingkat pendapatan nasional atau C dengan besarnya tingkat pendapatan nasional itu sendiri atau Y, di mana rumusnya itu APC sama dengan C per Y, sedangkan B atau MPC sama dengan delta C
per delta Y. Secara sederhana untuk memahami APC ini, misalkan konsumsi Budi itu sebesar Rp200.000. Nah, pendapatan Budi juga sebesar Rp500.000, maka APC adalah 200.000 dibagi Rp500.000. Jadi APC ini membandingkan antara tingkat konsumsi dan tingkat pendapatan. Lalu yang ketiga ada konsumsi otonom atau autonomous consumption, atau bisa disebut juga A kecil, adalah konsumsi atau pengeluaran ketika tidak ada pendapatan. Rumusnya yaitu A sama dengan APC dikurangi MPC dikali Y. Terus yang keempat ada break even income atau BI atau keseimbangan pendapatan, yaitu besarnya pendapatan sama dengan besarnya pengeluaran untuk konsumsi, yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y atau pendapatan sama dengan C atau konsumsi, atau bisa juga S atau tabungan sama dengan 0. Jadi BI ini tidak ada pendapatan sama sekali karena semua pendapatan kita alokasikan semua untuk konsumsi. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan atau S dengan pendapatan atau Y dengan menggunakan rumus fungsi tabungan sebagai berikut. Itu maaf ya, tipe itu harusnya tabungan, yang dimana rumusnya itu S sama dengan min A ditambah 1 min B dikali Y, sedangkan 1 min B atau MPS itu sama dengan delta S per delta Y. Nah, apa itu min A? Kalau tadi A di fungsi konsumsi itu adalah konsumsi meskipun kita tidak mempunyai pendapatan. Nah, ketika kita tidak ada pendapatan, kita masih mungkin untuk mengkonsumsi, tapi untuk menabung itu sangat tidak memungkinkan, makanya dibuatkan min A. Nah, lalu 1 dikurang B itu apa? B itu kan tadi MPC. Jadi 1 dikurang B itu sama saja dengan 1 dikurang MPC, atau bisa disebut dengan MPS. Kenapa demikian? Karena jika MPS ditambahkan dengan MPC, nilainya harus sama dengan 1. Selanjutnya ada rumus-rumus dalam fungsi tabungan. Yang pertama ada MPS atau marginal propensity to save. MPS ini adalah perbandingan antara bertambahnya tabungan dengan bertambahnya pendapatan nasional, sehingga dapat dirumuskan menjadi MPS sama dengan delta S per delta Y. Misalkan ketika pendapatan Budi naik dari 500.000 menjadi 700.000, nah otomatis jumlah tabungan Budi juga meningkat. Misalnya dari yang awalnya Budi nabung 50.000 meningkat menjadi Rp80.000. Nah, penambahan jumlah tersebut itu disebut juga dengan MPS. Lalu yang kedua ada APS atau average propensity to save, yaitu keinginan untuk menabung rata-rata. APS ini adalah perbandingan antara besarnya tabungan pada suatu tingkat pendapatan nasional atau S dengan besarnya tingkat pendapatan nasional itu sendiri atau Y, yang dapat dirumuskan APS sama dengan S per Y. Misalkan tabungan Budi itu Rp50.000, nah pendapatan Budi itu Rp150.000, maka perbandingan keduanya itu disebut dengan istilah APS. Nah teman-teman, selesai sudah pembahasan video kita untuk kali ini. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan dan semoga teman-teman juga menyukainya. Sampai bertemu lagi dengan saya Zalfa Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.